Ya, hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia kan kalau yang kemarin itu kan masih intro ya, masih pengenalan sejarah Indonesia. Nah, sekarang itu kita sedang belajar mengenai sejarah Indonesia, mulai dari masuknya agama Hindu di Indonesia sampai perkembangan Islam di Nusantara. Sebentar, Miss, bukakan filenya, Miss. Tunggu ya. Miss, azan dulu. Oh ya, ditungguin dulu ya. Selesai dulu azan. Tatap muka kapan? Kenapa? Tatap muka mulai kapan? Tatap muka. Oh, belum tahu sih, belum ada informasi. Nanti biasanya kalau ada informasi pasti dikabarin deh ke semuanya. Cuma sekarang kan kalau di Jakarta, Jabodetabek udah ada mulai kan ya? Ya. Mulai Senin depan ya? Senin besok ya? Iya, iya udah tatap muka. Udah mulai ya? Iya, Miss. Oh. Udah pada vaksin belum? Belum. Ayo vaksin. Sebentar ya, kita tunggu selesai dulu azan, baru kita mulai. Oh, jadi belum pada masuk.
Berhubung sudah selesai, kita mulai ya. Ada yang masih azan di sana? Ada yang masih azan? Enggak. Enggak, udah selesai ya? Oke. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, kebetulan sejarah Indonesia itu membahas tentang perkembangan budaya-budaya di Indonesia. Nah, di sini sebenarnya singkat sih, Miss Nita mau jelasin. Nanti bisa kita presentasiin di share screen. Coba Miss. Oke. Hari ini ada yang mau main games? Ada yang mau main games? Biasanya Miss Nita kalau misalnya jelasin ke anak, kalau lagi bete, mau main games enggak, itu selalu Miss Nita tawarin tuh. Oke, sebentar ya. Sebelumnya kita share screen di sini bisa nggak ya kalau PowerPoint? Ya, oke, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang masuknya agama Hindu di Indonesia, agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, itu berawal dari mana ya? Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian sejarah, kalau sekarang kita belajar tentang prosesnya atau step-stepnya sejarah di Indonesia itu dari mana aja. Pertama, kita mulai dari masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu berasal dari akulturasi. Akulturasi itu lebih tepatnya adalah budaya ya, kultur. Ini namanya budaya. Sebentar, Miss pakai yang warna red saja. Akulturasi itu berasal dari kata kultur atau budaya. Nah, budaya itu bermacam ragam. Seni. Kemarin kan kita belajar seni kan? Masih ingat kan seni? Bermacam ragam kan seni? Ada seni rupa, ada seni ukir. Nah, itu dia yang mempengaruhi masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu seni rupa dan seni ukir. Akulturasi seni rupa dan seni ukir. Ada yang bisa contohkan nggak? Budaya di Indonesia itu yang berupa seni rupa dan seni ukir yang menciptakan ciri khas dari agama Hindu dan Buddha. Ada yang bisa memberikan contoh? Aji atau Raya? Atau Suni? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh seni rupa dan seni ukir di Indonesia. Apa tuh, Aji? Enggak, Miss. Nah, kalau seni rupa dan seni ukir ini, dia lebih sering yang terdapat pada patung-patung. Pada patung-patung zaman dahulu, peninggalan zaman dahulu. Tahu kan patung-patung zaman dahulu kan? Contohnya ada di candi, nah seperti itu kan. Nah, patung-patung itu kan memberikan ciri khas bahwasanya zaman dahulu itu di Indonesia itu Hindu dan Buddha itu ada, gitu kan. Seperti di candi apa? Candi Borobudur, candi Prambanan. Nah, itu dia. Mami nggak pakai mouse jadi susah ini. Sebentar, Miss ambil mouse sebentar ya. Sorry, sebentar. Miss mute dulu.
Penting. Apa sih namanya? Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi, tadi Miss. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu salah satu faktornya adalah faktor akulturasi. Akulturasi itu adalah apa namanya, budaya ya, lebih tepatnya kultur budaya. Nah, budaya ini sendiri ada yang dicontohkan dari beberapa seni. Ini budaya dicontohkan dari beberapa seni. Yang pertama yaitu seni rupa dan seni ukir. Nah, seni rupa dan seni ukir itu bisa kita lihat yang sekarang sisa-sisa dari sejarah zaman dahulu yang sampai saat ini bisa kita lihat adalah patung contohnya. Seni ukir ya. Seni ukir patung yang terdapat di beberapa candi, kemudian tempat-tempat wisata tradisional yang di daerah-daerah tertentu yang berupa bangunan-bangunan tua, itu dia salah satu contoh seni rupa dan seni ukir. Nah, yang kedua adalah seni bangunan. Ada yang bisa kasih contoh, Aji? Seni bangunan contohnya? Kalau di Indonesia yang memberikan ciri khas Candi yang ada di Indonesia, Mi. Candi Prambanan, Candi Borobudur. Apa contohnya? Candi Prambanan. Bisa? Aji? Halo? Nggak ada suara Rangga, Miss. Halo? Ada suara Aji ada. Ada. Oh. Halo, Aji? Iya, Miss. Oke, Miss lanjut ya. Halo, Suni dan Aji dan Raya masih di situ kan? Iya. Iya ya. Masih, Miss. Masih? Halo? Bisa dengar suara Miss Nita? Halo. Halo? Ya. Bisa, Miss. Halo? Bisa, Miss. Iya, halo. Halo? Iya, halo, Miss. Oke, Iya, lanjut ya. Miss. Nah, yang kedua yaitu akulturasi seni bangunan. Seni bangunan ini bisa kita lihat dari contoh-contoh tempat ibadah yang lalu, yang lama. Salah satunya kalau di Indonesia itu ada yang tahu namanya kelenteng. Kelenteng. Tahu, Miss. Ada beberapa kelenteng yang dia memberikan ciri khas bahwasanya zaman dahulu itu pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia itu sangat kental sekali. Kelenteng yang sekarang bisa sudah berubah menjadi masjid. Nah, itu salah satu seni bangunan. Kemudian yang ketiga adalah seni aksara dan seni sastra. Seni aksara dan seni sastra ini biasanya berupa tulisan atau berupa buku yang menggunakan bahasa-bahasa dulu, bahasa-bahasa zaman-zaman sejarah, yaitu bahasa-bahasa Sanskerta. Bisa kita lihat dari kitab-kitab zaman dahulu, kemudian peninggalan-peninggalan buku sejarah zaman dahulu yang menggunakan bahasa-bahasa tradisional. Nah, ini biasanya berupa tulisan ataupun berupa buku. Gitu. Nah, yang keempat yaitu seni pertunjukan. Kalau seni pertunjukan itu bisa dibilang sama seperti yang lalu. Seni pertunjukan itu bisa berupa seni tari, kemudian seni musik yang menggunakan ataupun yang memberikan ciri khas budaya Hindu dan Buddha.
budaya Hindu dan Buddha itu kan lebih identik berupa patung-patung ya, patung-patung ataupun berupa topeng-topeng. Nah, ada yang bisa memberikan contoh tarian tradisional yang sering menjadi sebuah pertunjukan yang menggunakan khas atau ciri khasnya budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Suni, ada yang bisa memberikan contoh seni pertunjukannya apa? Seni tari deh. Kan biasanya kalau di daerah tertentu kalau kita berkunjung itu biasanya ada pertunjukan seni tari ya. Nah, itu ada contohnya enggak, Suni? Suni bisa memberikan contoh enggak? Biasanya ciri khasnya itu Tari menggunakan piring patung atau menggunakan mahkota-mahkota tertentu yang kalau mahkota itu kan lebih identik dengan kerajaan ya. Kerajaan itu lebih identik juga ke Hindu dan Buddha zaman dahulu gitu. Bisa contohnya, Suni? seni yang kalau itu nggak tahu. Ada yang bisa memberikan contoh? Itu apa? Raya bisa Lenong, atau lenong. Aji? Oh, bukan ya. Halo? Halo, Miss. Oke. Nah, seni pertunjukan itu bisa contohnya adalah barongan. Barong. Atau kalau di Bali, nah Bali itu kan sampai saat ini masih sangat kental sekali budaya Hindu dan Budanya ya. Itu bisa berupa tari kecak, kemudian kalau di Jawa Timur itu bisa berupa apa namanya itu? Reok. Nah, seperti ini. Kemudian reok juga termasuk. Dan yang lainnya. Itu merupakan ciri khas dari seni pertunjukan. Kalau sistem kepercayaan, nah sistem kepercayaan udah jelas. Antara Hindu dan Islam ataupun Hindu, Buddha dan Islam itu sangat berbeda sekali sistem kepercayaannya. Kalau Hindu dan Buddha misalnya di hari-hari tertentu mereka menyembah si patung ataupun menyembah sesembahan mereka dengan memberikan ciri khas dari kostum, kemudian dari perayaannya itu merupakan akulturasi dari sistem kepercayaan. Kemudian arsitektur. Kalau arsitektur ini bisa dibilang sama dengan seni bangunan ya. Ini dia arsitektur. Bisa dibilang sama. Contohnya kalau arsitektur itu kalau di Indonesia bisa dicontohkan berupa candi. Nah, candi itu kalau di Hindu dan Buddha, mereka juga punya ciri khas. Patung-patungnya, mereka juga punya ciri khas. Nah, kalau misalnya, kenapa sih Miss harus dicontohkan dengan candi? Kenapa yang enggak yang lain? Iya, karena zaman dulu Hindu dan Buddha itu, budaya Hindu dan Buddha itu mereka lebih identik dengan sesembahan berupa patung-patung. Nah, itu dia. Jadi mereka menggunakan seni itu untuk memberikan persembahan. Seni itu memberi sebuah media hubungan antara manusia dengan sesembahannya, gitu dia. Oke, ya lanjut ya. Next page, sebentar. Mau di screenshot dulu tadi. Nah, untuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kita punya beberapa teori yang menjelaskan bahwasanya apa sih yang memberikan ciri bahwasanya memang benar Hindu dan Buddha itu memang ada dan berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah teori ksatria. Ada pakar mengatakan, Sissyberg and Mukherjee dan Sissyberg itu mengatakan bahwasanya Hindu dan Buddha itu, agama Hindu dan Buddha itu yang membawa ke Indonesia itu adalah golongan-golongan ksatria ataupun bangsawan-bangsawan serta prajurit perang. Jadi mereka datang dari India datang ke Indonesia karena pada saat itu Indonesia itu Maaf, suaranya sangat banyak patah-patah. konflik. Jadi mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka berperang. Nah, di sana mereka mengalami kemenangan. Nah, ketika mereka mengalami kemenangan, mereka menetap di Indonesia, kemudian menikah dengan putri-putri raja. Nah, pada saat itulah mereka bisa mengembangkan adat dan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu teori yang pertama, teori ksatria. Nah, yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya ini menjelaskan bahwasanya
yang telah berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia itu adalah kasta Waisya. Kasta Waisya itu adalah orang-orang yang berdagang. Jadi kasta Waisya ini sama artinya dengan para pedagang. Padahal pada zaman dulu pedagang itu adalah orang-orang buangan kalau bahasa kasarnya. Kenapa orang-orang buangan? Ya, mereka tidak pernah menetap. Nah, tapi kalau mengenai perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia, mereka sangat berpengaruh sekali dan menjadi faktor perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu menurut teori Waisya ya. Jadi antara teori Ksatria dengan teori Waisya itu sangat berbeda sekali. Jadi N.G. Krom dan von van Weber itu mengatakan bahwasannya Hindu di Indonesia itu dipengaruhi oleh kasta Waisya yang ini. Harus diingat ya, kalau teori Waisya yang membawa Hindu adalah kasta Waisya atau pedagang, sedangkan kalau teori Ksatria itu menjelaskan bahwasanya Hindu dan Buddha dibawa oleh para ksatria dan para golongan bangsawan serta prajurit perang. Nah, yang ketiga ini teori Brahmana. Kita kalau mendengar kata Brahmana, berarti kita itu terbayang sebuah kerajaan ya. Ternyata Brahmana itu artinya adalah orang-orang para tokoh-tokoh agama. Para tokoh-tokoh agama itu belajar, kemudian mereka datang ke Indonesia, dan dibawalah oleh para Brahmana itu dikembangkanlah di Indonesia. Makanya dia ada Hindu dan Buddha. Jadi orang-orang dari India itu mereka memang sejarawan agama, budayawan agama. Kalau di kita itu istilahnya kayak kalau di Islam itu ustadz gitu ya. Nah, itu membawa kebudayaan itu ke Indonesia, kemudian disebarkanlah oleh mereka gitu. Yang keempat yaitu teori Sudra. Teori Sudra ini sudah modern. Kenapa? Karena teori Sudra itu sudah sudah mengkaitkan antara perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, jadi teori Sudra itu ada dua. Yang pertama adalah nasional, kemudian teori arus balik. Teori nasional sendiri adalah orang-orang Indonesia itu memiliki peran aktif dalam pengembangan budaya Indonesia, pengembangan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ini dia. Orang-orang Indonesia itu sendiri. Jadi orang-orang awam sendiri pada sebenarnya kalau menurut teori nasional. Tapi kalau menurut teori Sudra yang arus balik, orang Indonesia juga yang aktif mencari ilmu pengetahuan di tanah asal agama Hindu. Contohnya tanah asal agama Hindu itu adalah India misalnya. Jadi orang Indonesia itu mencari pengetahuan ke sana, menimba ilmu ke sana. Setelah lulus, mereka kembali ke Indonesia dan mengembangkanlah budaya dan agama itu ke Indonesia. Jadi ada istilahnya arus balik. Kenapa dibilang arus balik? Orang Indonesia ke sana mencari ilmu dan pengetahuan, kembali lagi ke tanah asalnya untuk mengembangkan dan menyebarkan kebudayaan serta agama itu. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suni, Aji, dan Raya? Jelas, Miss. Miss lupa loh, Raya ini kayak gimana orangnya ya. Ada yang pernah lihat nggak Raya orangnya kayak gimana? Iya. Oke. Kalau gitu Nah, nggak apa-apa deh, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pembahasan tentang Islam. Kalau tadi tentang Hindu dan Buddha, sekarang Hindu dan Buddha itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam Nusantara. Perkembangan Islam Nusantara sendiri itu ada beberapa teori. Itu ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Arab. Jadi Islam itu identik dengan Arab ya, Timur Tengah. Nah, Islam Nusantara itu berasal dari teori Arab. Teori Arab itu menjelaskan bahwasanya Islam yang ada di Nusantara itu langsung dibawa oleh Muslim Arab. Jadi Muslim Arab dia ke Indonesia berkunjung, kemudian secara tidak langsung mereka menyebarkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia itu kan masih termasuk Timur Tengah ya. Jadi teori Persia itu sendiri isinya adalah Islam di Nusantara berasal dari orang Muslim Persia. Jadi
ketika teori Arab menyebutkan bahwasanya Islam yang ada di Nusantara langsung dari Muslim Arab, sementara teori Persia itu kebalikannya. Islam itu berasal dari orang-orang Muslim Persia. Nah, yang ketiga adalah teori Cina. Teori Cina itu menjelaskan bahwa Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, itu berasal dari Muslim Cina. Kira-kira kalau dari tiga ini, kalian lebih setuju yang mana nih? Aji dan Suni, serta Raya. Teori Arab, Miss. Kalau Iya, yang teori pertama, teori Arab. Jelas dong, teori Arab itu ya kita juga sampai saat ini kalau ditanyakan sebenarnya Islam itu berasal dari mana, kita juga tahunya itu adalah dari negeri-negeri Timur Tengah sana gitu. Padahal banyak tokoh-tokoh Islam yang sudah berperan penting dalam menyebarkan Islam Nusantara. Begitu. Nah, itu teori kedatangan Islam di Nusantara ya. Kemudian ngomong-ngomong tentang Islam di Nusantara, Islam itu punya saluran-saluran. Saluran-saluran maksudnya itu adalah saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Yang pertama saluran perdagangan. Saluran perdagangan itu seperti yang tadi, pada teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara yang paling banyak disebutkan adalah peran seorang pedagang dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri. Kalau kita flashback yang tadi seperti Hindu dan Buddha itu lebih banyak disebarkan oleh pedagang. Nah, secara tidak langsung Indonesia dengan perkembangan Islam saat ini, pedagang itu juga sangat berperan penting. Pedagang, kemudian tokoh agama yang telah belajar ilmu agama di luar negeri ataupun di negeri-negeri Islam sana, kemudian kembali lagi ke sini dengan menyebarkan agama itu dan menyebarkan kebudayaan Islam itu sendiri di Indonesia. Itu namanya saluran perdagangan. Nah, perlu kita ketahui selat yang sangat penting perannya dalam perkembangan Islam serta agama di Indonesia itu adalah Selat Malaka. Selat Malaka itu ada di paling ujung sebelah utara Aceh. Nah, Selat Malaka itu di sana. Jadi di sana memang sejak dulu itu sangat besar perannya terhadap perkembangan budaya, kemudian agama, serta pariwisata Indonesia juga termasuk. Nah, itu pertama saluran perdagangan. Yang kedua saluran pernikahan. Kalau saluran pernikahan itu, kenapa bisa disebutkan menjadi saluran pengislaman di Indonesia? Karena melalui perkawinan pada awalnya antara pedagang asing dengan wanita pribumi yang mungkin beragama Islam. Nah, itu semakin berkembanglah agama-agama itu. Semakin menyebar luas lah. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu sendiri mengajarkan bahwasannya ada yang mahir dalam soal magic, kemudian diajarkan ke penduduk pribumi, gitu ya. Mereka masuk menyebarkan Hindu dan Buddha, lama-lama mereka belajar Islam, kemudian terbentuklah Islam itu sendiri. Kemudian saluran pendidikan, jelas saluran pendidikan itu orang-orang atau tokoh-tokoh agama itu menyebarkan ilmunya. Sangat besar perannya karena mereka belajar dari negeri-negeri Islam, negara-negara Islam, menuntut ilmu dan ajaran-ajaran Islam, kemudian mereka akan menyebarkan itu ke Indonesia kembali, ke tanah kelahirannya atau negeri kelahirannya. Kemudian saluran kesenian. Kalau Islam zaman dahulu itu disebarluaskan melalui kesenian. Contohnya adalah ketika zaman Wali Songo, mereka menciarkan Islam itu melalui lagu-lagu. Kalau sekarang kita bahasanya selawatan ya. Nah, itu kalau zaman dahulu seperti itu. Sekarang sudah banyak sekali metodenya. Dan yang keenam adalah saluran politik. Kalau ini kita nggak perlu bahas lagi ya kalau saluran politik ya. Nah, selanjutnya adalah akulturasi. Kalau tadi masih ingat akulturasi kan? Akulturasi itu budaya dari zaman aksara di zaman praaksara di Nusantara, seni bangunan. Kalau di Islam akulturasi seni bangunan itu terdiri dari masjid. Masjid zaman dulu Masjid Agung Demak itu, Masjid Agung Demak itu ada ciri khasnya. Kalau kita lihat gambarnya, kita pasti tahu itu di
Demak tuh, Masjid Agung Demak. Dan ada Orangnya ciri patah-patah, khasnya. Miss. Ada percampuran antara budaya tradisional dengan Islamnya itu sendiri. Kalau akulturasi seni bangunan itu dari mungkin dari atapnya, kemudian dari tiang-tiangnya mereka memiliki filosofi tersendiri. Gitu. Kemudian makam, masjid, makam itu biasanya merupakan ciri khas dari akulturasi Hindu dan Buddha serta Islam itu sendiri. Seni rupa, seni sastra, pemerintahan, kemudian sistem kalender. Kalau sistem kalender ada yang tahu kan? Kalau kalender Jawa dengan kalender Masehi, kemudian kalender Hijriah, itu kan nama-namanya berbeda-beda. Nah, itu dia namanya sistem kalender gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak, Miss. Ada yang mau menanyakan Iya, sesuatu? enggak. Aji dan Suni? Enggak. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Rai, buka voice note-nya aja, Rai. Halo? Suaranya buka. Halo, Miss. Iya, Miss. Belum biar kenal sama Miss. Suni bisa dengar Miss nggak? Bisa. Bisa, Miss. Oh, sebentar ya. Bisa. Halo, Suni? Iya. Oh, oke. Sorry. Ternyata dari tadi itu mikrofon Miss turn off loh. Tapi kalian bisa dengar suara Miss kan? Bisa. Oh, oke. Bisa, Miss. Oke, sorry. Bisa. Ya, sekarang tugas Aji dan Suni serta Raya adalah Miss kasih waktu 3 menit deh. Coba kalian berikan contoh. Kalau untuk Suni, contoh seni rupa atau seni jangan seni rupa deh. Contoh untuk Suni dulu. Coba carikan Miss Nita seni rupa dan seni ukir. Seni rupa dan seni ukir yang menggambarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau Aji, seni bangunannya. Kalau Raya, seni pertunjukan. Minimal 3. Udah, Miss. Udah? Kalau Aji kan seni. Enggak, ya, Pak. Seni ini. Kalau Buddha, Aji Miss. seni. Kenapa? Bangunan Hindu Buddha. Iya. Seni rupa Bangunan dan seni Hindu ukir. Buddha. Iya, betul. Oke. Bangunan Hindu dan Buddha. 3 menit ya. Boleh Berapa contoh, searching. Miss? Minimal 5. Minimal 5. Disebutin aja atau ditulis, Miss? Ya, disebutin aja. Boleh disebutin. Kalau misalnya disebutkan, bisa disertai dengan itu tempatnya di mana gitu. Misalnya di daerah Ternate, misalnya gitu. Sambil disebutkan ya. Oh iya, siap, Miss. Oke. 3 menit berarti 344 Ada, Miss. Aji ketemu. Yuk. 344 1544 Miss cek ya. Miss tunggu. Udah, Miss. Udah? Aji udah. Aji udah. Oke, Aji. Apa contoh akulturasi dari Islam itu melalui seni bangunan? Apa Aji contohnya? Candi, Miss. Candi apa tuh? Candi Prambanan. Oke, di mana Candi Candi Prambanan? Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Oke, 1. Yang kedua? Di Sleman. Ya. Yang kedua? Halo, Miss. Halo? Yang kedua ada lagi? Ada contoh candi lagi? Yang kedua Candi Dieng Candi di Dieng. Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Terus yang kedua? Iya. Candi Dieng. Candi Yang Dieng emang ketiga ada. Candi Gedong Songo. Oh, Gedong Semarang. Songo. Gedong Songo di mana tuh? Yang ketiga Di mana tuh Gedong Songo? Candi Gedong Songo, Di mana Semarang. tuh? Oh, Semarang ya? Semarang, Jawa Tengah. Oke. Yang Semarang, keempat? Jawa Tengah. Oke. Yang keempat? Yang keempat
Candi Jago di Malang, Jawa Timur. Miss juga baru dengar tuh kalau Candi Jago. Oke, yang terakhir. Apa tuh? Yang terakhir Candi Arca-Gupolo, Sleman, Yogyakarta Oh iya, juga, Miss Miss. pernah dengar itu. Arca Gupolo ya. Oke. Tadi tugas ini apa sih? Kalau Suni itu contoh seni rupa dan seni rupa dan seni ukir. Kalau Suni 5 ya, contoh seni rupa dan seni ukir yang menggambarkan ciri khas Hindu dan Buddha. Oke, Aji good, sudah dapat 5. Suni sudah selesai? 5? Belum, baru. Salah. Oke. Contoh seni rupa dan seni ukir ya. Raya bisa dengar Miss? Halo? Ini bukan sih Apa seni tuh? rupa. Halo, ya, Miss. Iya. Ya, Ada seni. seni pahat dan seni ukir. Contoh seni ukir atau seni rupa yang menggambarkan Hindu dan Buddha. Kamu boleh search di Google atau dimanapun contoh seni rupa yang menggambarkan Hindu dan Buddha. Yang dipahat pada dinding langkah Saya udah ketemu, Miss. Borobudur. Ya, sebentar ya. Dan riwayat Berarti 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 secara tidak langsung seni rupa dan seni ukir itu adalah gabungan dari seni bangunan ya. Yang ada di candi ya. Oke, ya. Kalau Raya seni pertunjukan tadi Raya. Apa aja Raya? Lenong dari Jakarta. Betul. Kemudian? Reok Ponorogo. Dari mana? Jawa Tengah. Ponorogo dari? Ponorogo ya. Kemudian? Jawa Timur. Oke. Lengguk, Jawa Tengah. Oke. 2 lagi? Ketoprak, Jawa Tengah, sama Banjet, Jawa Barat. Oh iya, betul. Ketoprak. Ketoprak itu menggambarkan contoh perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke. Hari ini sampai sini dulu. Contoh-contohnya nanti bisa share modulnya di grup ya. Nah, untuk Suni, Aji, Raya, dan teman-teman yang lain untuk tugasnya, nanti Miss Nita share di grup Sejarah Indonesia ya. Untuk tugasnya ya. Iya, Miss. Oke. Sorry hari ini cuma Siap, Miss. 45 menit ya. Oke, thank you ya Suni, Aji, dan Raya. Selamat beraktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas.